Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, dikenal dengan sapaan Kang Emil, adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Setelah lulus sekolah pada tahun 1990, Kang Emil mengambil kuliah strata 1 atau S1 di Fakultas Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil dan melanjutkan studi masternya di Master of Urban Design, University of California, Berkeley tahun 1999 sampai 2001. Kang Emil juga melanjutkan kuliah doktornya dengan mengambil Dr. Honoris Causa, Doha University tahun 2019. Kang Emil memiliki sifat kompeten, yaitu dengan selalu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dari sosok tokoh panutan yang kami pilih, berikut ini akan kami deskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkannya. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Pada tahun 2018, Ridwan Kamil bersama UU Ruzhanul Ulum memenangkan pemilu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dalam pekerjaannya, beliau sangat berorientasi pada pelayanan. Terlihat dari berbagai inovasi yang dihasilkannya semasa beliau menjabat. Semuanya untuk kemajuan pelayanan publik. Selain itu, dapat terlihat dari aktivitas Ridwan Kamil yang terjun langsung ke masyarakat serta mampu menjawab keluhan masyarakat dengan mengeluarkan terobosan, yaitu Jabar Quick Response. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk pengaduan permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Nilai berakhlak yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil adalah untuk mewujudkan integrasi dan transparansi data melalui Jabar Open Data pada tahun 2019. Ketersediaan data-data sektoral Jawa Barat sebenarnya cukup kaya. Namun, aksesnya seringkali terhambat rumitnya birokrasi, tidak adanya portal data terintegrasi, dan tidak seragamnya standar data yang dimiliki. Sekarang, informasi dari data-data yang tersedia dapat diakses dengan mudah di Open Data Jabar. Portal ini juga akan menjadi pusat informasi dan data terbuka bagi warga Jabar untuk memperkaya pengetahuan tentang data. Melalui laman opendata.jabarprof.go.id, data kini tersedia dengan terbuka dan dapat diakses dengan mudah lewat beberapa klik saja. Di laman Open Data Jabar, siapapun dapat mengakses data-data sektoral seperti data ekonomi, kependudukan, infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan dengan hanya bermodalkan gawai dan koneksi internet. Data-data tersebut terbuka bagi warga Jabar karena lebih dari 38 organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya di lingkungan Pemda Prof Jabar turut berpartisipasi dalam menyediakan data. Keterbukaan dan kemudahan akses data akan mendukung pemerintah, sektor privat, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat saling kawal demi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena berdasarkan data. Open Data Jabar. Nilai selanjutnya adalah kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas baik sebagai arsitek maupun seorang gubernur. Dibuktikan dengan banyak sekali prestasi dan penghargaan yang diraih oleh beliau. CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan The Most Adaptive Regional Leader 2021 kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Harmonis dapat diartikan dengan saling menjaga satu sama lain, saling peduli dan saling menghargai perbedaan apapun latar belakang, suku, golongan, dan ras. Bapak Ridwan Kamil melalui Bank BJB untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Jawa Barat terhadap akses permodalan. Pemda Provinsi Jawa Barat meluncurkan program kredit mesra, yaitu Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Pinjaman ini diberikan tanpa bunga dan tanpa agunan. Pelaksanaan program BJB Mesra ini sengaja dilakukan di tempat ibadah. Selain untuk meningkatkan keimanan umat, hal ini sebagai upaya pemerintah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan mikro. Masyarakat cukup datang ke masjid atau tempat ibadah terdekat. Kenapa di rumah ibadah? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan yang namanya rumah ibadah itu ada di mana-mana. Ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Kredit mesra ini tidak hanya akan disalurkan melalui tahfidz saja, namun juga rumah ibadah atau komunitas agama lainnya, seperti di gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Saya ini adalah pemimpin semua umat beragama. Saya sudah disumpah menjaga Pancasila. Saya tidak akan membeda-bedakan agamanya apa. Gubernur Jawa Barat harus menolong semua rakyatnya. Jelas Emil. Yang selanjutnya adalah nilai loyal. Loyal dimaknai dengan selalu berdedikasi dan mengutamakan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Bapak Ridwan Kamil mengenalkan permainan anak yaitu pancamain. Permainan yang interaktif dan menyenangkan dinilai dapat meningkatkan minat anak dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Bapak Ridwan Kamil bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali mengenalkan nilai-nilai kehidupan Pancasila kepada anak-anak melalui 5 permainan yang disebut pancamain. Hal ini merupakan gagasan Zaini Alif dan Jabar Masagi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan untuk mensosialisasikan pancamain yakni untuk melahirkan generasi yang mencintai Pancasila, membela Pancasila, dan mengamalkan Pancasila. Nilai yang keempat yaitu adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Ridwan Kamil merupakan sosok pemimpin adaptif yang mampu membawa organisasi dan masyarakat mengarungi berbagai perubahan digital. Ridwan Kamil membuat inovasi Jabar Digital Service yang dapat meningkatkan produksi hasil peternak dan petani lainnya. Melalui Jabar Digital Service ini dapat mempermudah dalam mencari informasi dan menyampaikan apresiasi bagi warga. Nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nilai kolaboratif ini ditunjukkan oleh Ridwan Kamil dengan menghadiri Urban 20 Sharpa Meeting dalam Presiden G20. Pada acara ini, beliau menyampaikan bahwa ia memiliki rencana fokus terhadap pemulihan ekonomi dan sosial bersama-sama serta kompak antar semua anggota Urban G20 yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang mampu bekerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, baik dalam maupun luar negeri.